dan tarawih. Imam yang berbahagia, malam hari ini Pak Kopa gergesi karena memang udaranya itu berubah-ubah cuacanya, dan kalau daya tahan tubuhnya itu tidak kuat biasanya terserang flu gergesi. Yang kita doakan mudah-mudahan Pak Kiai Kopa segera sembuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, tapi sejarahnya adalah khusus sejarah tentang kemanusiaan yang melakukan dosa. Bapak Ibu tentu saja semuanya sudah pernah mendengar kata dosa. Dosa itu pertama kali yang melakukannya adalah manusia yang pertama, namanya Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika alam semesta ini penghuninya hanya dua. Yang pertama adalah malaikat. Ya, malaikat itu pada saat itu penghuni utama di alam semesta ini. Kemudian di dalam Al-Quran ini ada satu ayat, kalau kita baca ayat salah satu di surat Al-Baqarah, di surat yang ke-30 kita baca, itu diterangkan bahwa ketika malaikat sudah enak-enaknya berzikir, ingat kepada Allah, dan dunia ini tenang, tidak ada gejolak apapun, tidak ada yang melakukan pembangkangan, ya. Selain malaikat lagi, makhluk yang kedua itu namanya adalah jin, Bapak Ibu. Jadi ada malaikat, ada jin, gitu. Dan kedua-duanya itu gaib, tidak ada yang bisa melihat. Ini di bawah komando namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dua makhluk ini sehari-hari tiada lain kecuali dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua makhluk ini sujud dan sami'na wa ata'na. Nah, di tengah-tengah kedamaian yang ada di seluruh jagat raya ini, Bapak Ibu, jagat raya itu jangan dikira hanya bumi ini. Bumi ini hanya sebagian dari triliunan bumi. Jadi di alam semesta ini ada namanya galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu di situ ada matahari, kemudian ada triliunan bintang, tidak miliaran, triliunan bintang. Dan di situ itu penghuninya ya hanya malaikat dan jin. Nah, kita ini termasuk salah satu anggota galaksi Bima Sakti tadi, yaitu bumi, matahari, bulan, kemudian ada bertriliun-triliun bintang. Bahkan Bapak Ibu, pada hari ini masih ada satu cahaya yang sampai ke muka bumi, itu jaraknya ditempuh dengan triliunan tahun cahaya. Cahaya itu kalau lewat ini satu detik 300 km. Nah, itu sampai hari ini masih ada bintang yang sampai ke muka bumi cahayanya, dan bintangnya itu sudah nggak ada sekarang karena saking jauhnya, bertriliun-triliun kilometer. Nah, pada saat malaikat dan jin tadi hening bersujud kepada Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran ini. Suratnya Al-Baqarah ayatnya 30.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi di tengah-tengah keheningan seperti kita mengaji begini, Allah Subhanahu wa taala berkata, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ingatlah ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, hei malaikat semua, saya akan menjadikan makhluk yang lebih aneh dari kamu berdua. Itu saya sebut makhluk ini namanya adalah manusia. Ketika ayat itu dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk malaikat tadi, proteslah. Salah satu makhluk itu mengatakan, wahai Allah, apakah Allah tidak ingat ketika Allah dulu pernah membuat makhluk yang sejenis itu, dan itu kerjanya adalah saling berkelahi. Ingat Allah, dulu Allah pernah membuat itu dalam sejarah pembuatan makhluk, dan makhluk yang sejenis dengan yang Allah akan buat itu tugasnya dia tiap hari itu berkelahi seperti berkalahnya manusia yang hari ini menumpahkan darah, perang antar tetangga, bahkan antar sesama pengurus dalam satu organisasi itu juga perang, bahkan bunuh-bunuhan. Apakah Allah lupa itu? Kemudian di ayat 30 itu para malaikat itu berargumen, sudahlah Allah, tidak usah bikin makhluk yang dulu kalau diterangkan ngaji itu ngomong sendiri, tidak usah. Itu nanti akan membuat konflik, pertumpahan darah. Sudah, nggak usah bikin itu saja. Saya saja sebagai makhluk yang tunduk taat sujud kepadamu ya Allah, ini saja sudah, ini sampai openi, sampai uri-uri, gak usah bikin lagi. Itu malaikat protesnya gitu ya. Kemudian Allah berfirman, ya sudahlah, kamu diam saja malaikat, kamu itu pengetahuannya kan terbatas, wong kamu makhluk saya. Saya ini Allah yang membuat kamu, saya itu lebih ngerti dari kamu. Sudah, kamu diam saja, manut dengan saya. Itu apa namanya, sejarah dari pembuatan manusia itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala benar-benar membuat makhluk baru, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, konflik terjadi di situ Bapak Ibu. Ketika Nabi Adam itu dibentuk, makhluk yang dulunya taat kepada Allah itu, dia mengatakan, saya tidak mau sujud dengan makhluk yang Allah buat hari ini yang namanya Adam. Makhluk yang dulu sujud itu namanya adalah iblis. Iblis itu jenis jin ya, yang dia ini tidak mau tunduk, tidak mau menaati perintah Allah gara-gara mbah kita diciptakan. Mbah kita itu namanya Mbah Adam itu. Nah, pada saat itulah kemudian yang namanya iblis ini bersumpah, saya akan menyesatkan seluruh makhluk yang disebut manusia di muka bumi ini supaya tidak ke masjid Dermo. Ada pengajian saya tidak akan datang, ada apapun saya tidak akan datang, dan saya akan ajak seluruh manusia di muka bumi ini untuk sesat dan tidak menyembah kepada Allah. Itu namanya adalah iblis. Dan iblis itu jangan dikira bodoh ya. Iblis itu luar biasa pinternya. Dia ini maha pinter iblis ini ya. Sehingga banyak sekarang ini manusia yang tersesat hari ini
Dan Bapak Ibu, Nabi Adam itu bisa disesatkan oleh iblis. Disitulah pertama kalinya dosa itu muncul di bumi ini. Apa? Nabi Adam itu sudah di surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dijamin kesejahteraannya. Hanya satu larangannya, tidak boleh memakan khuldi. Khuldi itu buah di surga sana, itu larangan. Tapi oleh iblis itu yang sudah bersumpah tadi, di sini tak sesatkan, dan bisa dirayu oleh iblis seperti Pak Joko itu dirayu untuk tidak korupsi, untuk korupsi, kemudian melakukan korupsi, itu bisa seperti itu iblis itu. Luar biasa Pak Joko ya, luar biasa. Bahkan hari ini kita dirayu dengan handphone itu, ayo lihat yang porno-porno itu, klik ini, dan saya lihat semua yang ada ini semua, dan lihat itu. Ini adalah iblis yang menyesatkan umat Islam, yang ketawa dan tersenyum pasti itu melakukan. Ada yang tersenyum, ada Pak Sigit tersenyum, hebatlah. Oh, ada yang ketawa-ketawa gini, mesti malah dapat kalau Pak Laipul, Pak Dar. Gimana? Itu adalah iblis Pak Dar. Pak Dar Presiden, Pak Jenderal, Pak Mardiono yang ngomong, iblis itu ternyata gitu Pak ya cara merangkulnya. Iya. Dan itulah khuldi hari ini Bapak Ibu. Buah khuldi hari ini itu adalah handphone yang di situ isinya adalah pornografi. Kira-kira seperti itu bagaimana beratnya mbah kita yang namanya Nabi Adam melawan iblis yang sangat cerdas, sangat pinter. Nah sekarang tinggal saudara-saudara, Bapak Ibu, maksud saya, mampukah menahan serangan iblis yang sekarang iblis itu nggak mati, Bapak Ibu, iblis itu masih hidup, tapi anak buahnya triliunan sekarang ini dan berada di pojok-pojok ini. Di sini nih buahnya iblis, anak buahnya iblis buahnya yang banyak sekali. Bahkan ada yang menusuk menjadi manusia. Ya, manusia yang disusupi iblis tadi mengatakan sesat. Ketika di samping kita ini ada manusia yang mengajak pada sesat, pada dasarnya dia ini adalah setan. Ya, manusia yang berwujud setan adalah orang yang berusaha mengajak kita sesat, dan itu yang komando jenderalnya itu adalah iblis, yang sekarang masih hidup. Sudah berapa triliun tahun Pak Jenderal, dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah yang saya baca, tidak ada satupun ahli sejarah termasuk dari IKIP dan UNISKA yang menemukan berapa triliun tahun usianya iblis ini. Ya, karena dalam ilmu ilmiah itu kan harus ada buktinya. Nah, ini kita sudah minta bukti apa uang goib ini? Kita percaya saja bahwa itu ada dan ribuan triliun yang lalu. Ya. Nah, dosa yang pertama yang melakukan adalah Nabi Adam. Nah, sekarang sudah banyak yang melakukan dosa ini. Nah, karena itu kita harus beristighfar Bapak Ibu, dan kita harus melawan iblis tadi ya dan anak buahnya. Kemudian dosa yang kedua dilakukan siapa Bapak Ibu? Masih ingat ceritanya dosa yang kedua Pak Joko? Habil sama Qabil. Nabi Adam dan Nabi Hawa ini menikah karena manusia itu hanya ada dua. Menikah kemudian lahirlah putra namanya Qabil. Nah Qabil ini kembaran dengan perempuan cantik. Kemudian Habil juga kembaran, ya cantik. Nah pada waktu itu belum ada manusia sehingga dikawinkanlah silang. Kalau yang kembarannya Habil, yang perempuan cantik dapatnya Qabil. Kalau kembarannya Qabil, ya mestinya tidak cantik itu tadi dapatnya Habil. Nah pada saat itulah dosa kedua dilakukan oleh manusia yang hidup di bumi ini, namanya Habil. Habil ini tidak terima karena kembarannya tadi cantik. Dia disuruh dapat Qabil, kembarannya Qabil. Bahan ini ya semua orang cantik loh dia baru.
nek dikai ya mau Pak Hari manusiawi. Nah, ketika Habil ini ya, Pak Pide yang biang Pak Pide yang seneng rakyat itu oh ini biar normal ya, laki-laki itu senang dengan keindahan karena keindahan itu zuzina linas itu sahati ya, zuzina linas itu dibuat perhiasan muka bumi ini apa? Wanita-wanita cantik, perhiasan-perhiasan, mobil mewah, rumah, kuda-kuda. Itu ada di ayat Al-Quran zuzina linas ya. Nah, Habil tadi nggak terima ya, kemudian membunuh Qabil waktu itu. Pembunuhan pertama sejarah semua mencatat yang ada di dalam Al-Quran. Pembunuhan pertama dosa besar dilakukan oleh Habil waktu itu ya. Oke, nanti baca sejarah sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi orang Islam itu harus mengerti sejarah, harus pinter. Namanya itu adalah literasi. Literasi itu cara berpikir orang Islam menghadapi sesuatu, itu namanya adalah literasi. Nah, kalau kita nge-share kemudian melihat porno tadi, literasi kita berarti rendah. Kenapa? Gak ngerti kalau itu dosa Pak Jenderal. Sekarang saya kasih pengetahuan bahwa itu dosa. Itu saudara Bapak Ibu punya literasi sekarang ya, wis pinter. Nah, literasi itu wawasan untuk mengkritisi mana yang dosa, mana yang tidak. Itu namanya adalah literasi. Kalau Pak Sigit itu literasinya banyak ya, terutama di bidang ekonomi. Sehingga literasinya Pak Sigit itu bagaimana menggunakan uang supaya pas dalam sehari ini, sebulan ini. Itu Pak Sigit, Pak Joko ya gitu, mantan bank. Bagaimana menggunakan, nah cerdas menggunakan uang dalam kehidupan itu namanya adalah literasi keuangan. Bapak Ibu, cerdas menggunakan handphone untuk tidak melihat hal-hal yang dosa, itu namanya adalah literasi digital. Cerdas menggunakan digital. Nah, literasi apa nih? Masjid, berarti cerdas menggunakan masjid ini. Ya nek apa dilai Pak Yajid cerdas, Pak Haji tak pele. Cerdas dia literasi masjidnya. Ngoten nggih. Terus dosa yang ketiga dilakukan siapa? Sinten Pak? Dosa yang ketiga Pak Ihsan sinten? Umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh itu melakukan dosa yang ketiga setelah mobil-mobil tadi ya. Nabi Nuh itu berdakwah seperti kita ini, tapi umatnya tidak mau, bahkan anaknya itu loh nggak mau, istrinya itu nggak mau ikut ke masjid waktu itu ya. Karena itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibuatkanlah banjir bandang. Nah kalau waktu itu Nabi itu kalau berdoa mandi, ya Allah musnahkanlah orang-orang yang memusuhi saya. Nabi Nuh yang ngoten. Akhirnya banjir bandang semuanya musnah kecuali yang di kapal. Itu yang ketiga. Yang keempat sinten? Nabi Lut. Nabi Lut. Nabi Lut itu punya umat senengane berhubungan seks lawan jenis, sesama jenis yang hari ini waduh datanya di Kediri itu luar biasa banyak, laki-laki sama laki-laki luar biasa, perempuan sama perempuan, wih luar biasa. Ini zaman Nabi Lut juga seperti itu ya, karena Nabi Lut itu pada waktu itu doanya, ya Allah orang-orang yang berhubungan sesama jenis itu musnahkanlah dari muka bumi. Kemudian bumi itu dibalik ya, namanya negerinya Madian ya, waktu itu dibalik. Dan sekarang arkeolog banyak menemukan data-data itu sampai hari ini di negeri Madian itu. Terus yang keberapa Pak? Yang keberapa? 5. Yang kelima sekarang Nabi Nabi Musa dulu. Nabi Musa itu lawannya adalah Fir'aun, Bapak Ibu. Pada waktu itu Fir'aun itu ngaku Gusti Allah. Enak lho kok ngaku Gusti Allah jenenge Fir'aun. Nah, lawannya adalah Nabi
Musa, kemudian Nabi Musa dikejar di Laut Merah itu. Kalau jenengan sudah pernah umroh atau sebab Tolpul itu ada Laut Merah, di situ ada sepedanya Nabi Adam, etok-etok itu namanya. Terus di situ ada Laut Merah, disitulah dulu Fir'aun itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa, atas permintaan doa Nabi Musa. Nek saiki ndonga wis mati belas sok ben mantine. Danjenan ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ning dunya pangga rekoso. Pangga utang Pak Joko pangga mupeng. Mobil ra ganti-ganti. Sok ben. Awake dhewe ndonga saiki nek langsung dikabulne. Waduh, omahe sampean rame kok. Teko wong endi-endi aku lara dongakno mati ble. Selasa di mandekne. Terus yang keenam setelah bab Nabi Musa. Nabi Isa kalah. Nabi Isa itu dia sekarang moksa. Jadi dia nanti akan kembali pada saat dunia ini sudah kacau balau. Nabi Isa itu akan kembali, kemudian dia akan memimpin umat ini. Jadi ada Nabi itu yang moksa itu ya, namanya Nabi Isa. Ya, sampai sekarang belum meninggal, tapi masih diangkat oleh Allah. Suatu saat nanti akan kembali. Nanti bodoh kesel kabeh, kula iki kesel. Pun jenengan serius biar terus ini. Betul tak serius nggih. Pak Bule yo serius mungkin ndelok cewek tak apa Pak Aris. Tapi jadi pentel ngene. Bojone maksudku ndelok cewek bojone. Pun nggih Bapak Ibu. Kula pun pesan iki wae mboten persiapan blas Pak Mustofa wiane bar maghrib wae. Pun ngatur awal, ngatur suwun, nyuwun ngapunten tak dalengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.